Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 29008 di akuntansi dengan mata kuliah intermediate accounting, dosen pengampu Guru Natalia Wahyu MM Universitas Sakti Bekasi dengan judul materi yaitu modal saham. Pertama yaitu pengertian modal saham. Modal saham adalah capital stock, yaitu modal perusahaan yang berasal dari penjualan saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham ini adalah menjadi modal pokok dari perusahaan. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun rekening kas dan kredit rekening akun modal saham. Selisih harga jual saham dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan kredit rekening agio saham atau mendebit rekening di sagio saham. Ini contoh jurnalnya ya. Jurnal untuk mencatat penjualan saham perdana, yaitu adalah kasnya di debit, di sagio sahamnya di debit, modal sahamnya di kredit. Atau kas di debit, modal saham di debit, agio saham di kredit. Penjualan saham juga dapat dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian, sisanya akan dilunasi kemudian. Jumlah harga yang melunasi dijelaskan sebagai piutang pesanan saham, dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Jurnalnya itu kas di debit, piutang di kredit, sisa gio di kredit. Modal saham di debit atau kas di debit, piutang di kredit, modal saham di debit, agio saham di debit. Hak-hak para pemegang saham yaitu antaranya itu berpartisipasi, mendapatkan dividen, mendapatkan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi, atau membeli saham baru secara proporsional dengan hak kepemilikannya, sehingga proporsi kepemilikan dapat tetap dipertahankan. Jenis-jenis saham yaitu satu saham dengan nilai nominal, yaitu saham yang setiap lembarnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan akte. Kemudian perusahaan besar kecilnya nilai nominal tiap lembar saham tergantung dari banyaknya jumlah modal yang ditetapkan dalam akte pendirian dan banyaknya jumlah lembar saham yang diotorisasi. Pada dasarnya saham nilai nominal dapat dikeluarkan atau dijual dengan kurs harga. Di atas nilai nominal itu agio saham sama dengan nilai nominal, di bawah nilai saham yaitu di sagio saham. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi haknya ada dua, saham biasa dan saham prioritas. Apabila perusahaan hanya mengeluarkan jenis saham, maka otomatis saham tersebut disebut saham biasa. Dengan demikian, saham prioritas dapat dibedakan menjadi 4: kumulatif, berpartisipasi, kumulatif, tidak berpartisipasi, tidak kumulatif, berpartisipasi, tidak kumulatif, tidak berpartisipasi. Saham tanpa nilai nominal itu adalah saham yang tidak dinyatakan secara tertulis nilai setiap lembarnya, baik pada sertifikat saham itu sendiri maupun dalam anggaran dasarnya atau akte pendirian perusahaannya. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan tidak diperkenankan mendagangkan saham pada umumnya, tanpa dimaksudkan untuk menghindarkan timbul di sagio saham, memberi kebebasan pada investor untuk menentukan nilai saham sebenarnya, untuk menghindarkan timbulnya modal saham yang bersifat penuh, dan kecenderungan untuk mencetak aktiva yang diterima serta sanksi non kas dengan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Beberapa pengertian modal. Di dalam akta pendirian perseroan akta resmi yang dibuat otoris harus dicantumkan jumlah maksimal lembar saham yang dikeluarkan disebut dengan modal dasar perseroan, yaitu saham dicetak dan siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu saham yang dicetakkan disiap untuk dijual disebut dengan modal ditempatkan. Bila saham yang ditempatkan telah dijual dan berada di tangan pemegang saham, maka saham tersebut disebut modal yang dicetak atau modal saham yang beredar. Saham bernilai pari dan tidak bernilai pari. Akte pendirian biasanya menyebutkan nilai tertentu untuk tiap lembar saham disebut dengan nilai pari, par value. Kadang-kadang akte pendirian tidak menyebutkan nilai tertentu bagi saham yang dikeluarkannya.
yang saham ditentukan oleh Dewan Komisaris. Pesanan saham. Bila perseroan akan melakukan saham menerima pesanan saham, maka pesanan tersebut dicatat dengan mendebit suatu rekening piutang dengan piutang pesanan saham. Rekening yang dikredit bukan rekening modal saham, melainkan rekening saham biasa di pesan yang merupakan rekening sementara. Setelah pembayaran atas pesanan saham terima saham telah dikeluarkan, maka perseroan akan mendapat rekening sementara saham biasa di pesan kredit rekening saham biasa. Selanjutnya yaitu perseroan menerima pesanan 500 lembar saham biasa yang bernilai pari Rp100.000 per lembar. Harga jual yang disepakati untuk saham tersebut adalah Rp120.000 per lembar yang akan dibayar melalui dua angsuran masing-masing Rp40.000 dan Rp40.000. Cara mencetak jurnalnya yaitu piutang pesanan saham biasa di debit, saham biasa di pesan di kredit, agio saham di kredit. Kalau mencetak penerima angsuran pertama, kas di debit Rp20.000, piutang pesanan saham biasa di kredit sebesar 20 juta. Maaf ya, tadi 20 juta, kasnya di debit. Selanjutnya itu mencatat penerima angsuran kedua dan pengeluaran saham. Kas di debit 40 juta, piutang pesanan saham biasa di kredit 40 juta, saham biasa di pesan debit 50 juta, saham biasa di kredit 50 juta. Pengeluaran saham terima aktiva bukan kas. Perseroan menerima sebidang tanah yang harganya Rp700.000. Dan untuk itu perseroan harus menyerahkan saham yang bernilai Rp100.000 sebanyak 500 lembar. Jurnal tanah Rp70 juta, saham biasa Rp50 juta, agio saham Rp20 juta. Saham yang diperoleh kembali atau saham treasury stock. Apabila suatu perseroan membeli kembali saham-saham yang telah beredar tetapi tidak bermaksud menghentikan saham tersebut disimpan oleh perusahaan, maka saham ini disebutkan saham diperoleh kembali. Apabila saham dibeli oleh perusahaan, maka akan terjadi pengulangan modal pemilik. Saham yang berada di tangan perseroan tidak memiliki hak suara. Pencatatan kembalian saham dengan mendebit rekening saham diperoleh kembali sesuai harga perolehan. Contoh, suatu perseroan memiliki 2.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai Rp100.000 per lembar. Perseroan tersebut maksud memiliki kembali 100 lembar saham dengan Rp120.000 per lembar. Jurnalnya saham diperoleh kembali di debit Rp12 juta dan kas di kredit Rp12 juta. Ini selanjutnya ya, bisa dilihat. Pemecahan saham atau stock list. Pemecahan jumlah lembar saham menjadi beberapa lembar saham. Pemecahan saham dilakukan setelah harga saham mengalami kenaikan harga yang tinggi tetapi berada dalam rentang perdagangan yang optimal. Tujuannya ada stock split, yaitu mempertahankan agar saham tetap berada dalam rentang harga yang optimal supaya kelihatan lebih baik bagi investor. Pembatalan pesanan saham. Apabila terjadi pemesan tidak dapat melunasi kekurangan pembayarannya, maka perusahaan dapat mengambil salah satu jalan sebagai berikut. 1. Uang yang diterima dikembalikan kepada pemesan. Uang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan sudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembalian saham tersebut. Uang sudah diterima dianggap hilang, maka saham nilai sama dengan jumlah uang sudah diterima. Contoh pencatatannya. Pembuatan pesanan dikembalikan. Contoh di muka itu pesanan sebanyak 500 lembar dengan kurs 110 yang sudah dibayar sejak 70%. Dari pesanan tersebut, seorang pemesan yang memesan saham sebanyak 100 lembar tidak dapat melunasi kekurangannya. Pada saham dipesan yang dibatalkan perusahaan dapat dijual kembali dengan kurs 105. Jurnalnya yaitu uang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan, yaitu modal saham dipesan di debit 100.000, agio saham di kredit 10.000, piutang pesanan saham di kredit 33.000, kas di debit 77.000, kas 105.000 di debit, modal saham 100.000 di kredit, agio saham di 5 juta di kredit, 5.000 di kredit. Ini uang saham yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali. Jurnalnya modal saham dipesan 100.000 di debit, agio saham 10.000 di debit, piutang pesanan 33.000 di kredit, utang pada pesanan 77.000 di kredit.
Selanjutnya itu penjualan saham atau stock split secara lamsam. Penjualan saham biasa dilakukan dengan cara penjualan atau unit saham. Unit saham itu dari beberapa jenis saham, yaitu misalnya satu unit saham terdiri dari satu lembar saham prioritas nominal Rp 10.000. Satu lembar saham biasa nominal Rp 1.000. Harga jual per unit itu Rp 10.500 dan saat penjualan harga pasar saham biasa dihargai Rp1.250. Stock split yaitu perkecilan dari unit saham dengan menerbitkan saham baru kepada para pemegang saham dalam jumlah lembar saham sebanyak kelipatan jumlah lembar saham yang lama. Kebijakan itu untuk memperkecil unit saham, tidak mengubah perbandingan pemilikan saham. Selanjutnya yaitu stock split down. Stock split down yaitu perbesaran nilai unit saham dengan menerbitkan saham baru para pemegang saham yang nilai nominal lebih besar dari nilai nominal lama. Jadi kelipatan nilai nominal saham yang lama ya. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk dividen. Dividen merupakan distribusi dari laba ditahan untuk para pemegang saham, dapat dibayarkan dalam bentuk kas, saham, ataupun properti. Dividen tidak wajib dibagikan, namun jika sudah diumumkan maka akan timbul kewajiban legal. Jenis dividen yaitu dividen kas. Dividen dibagikan dalam bentuk kas. Sinyal yang perlu dibuat adalah pada saat pengumuman laba ditahan di debit, utang dividen kas di kredit. Utang dividen kas di debit, kas di kredit. Pada saat pembayaran ini pada tanggal pengumuman. Ini contoh jadi jurnalnya ya. Jadi contoh jurnal pada tanggal pembayaran, utangnya ada di debit, kasnya ada di kredit, membayar dividen tunainya. Nah, ini akuntansi untuk dividen saham. Asumsikan Henry Corporation mengumumkan dividen saham sebesar 5%. Saham biasa yang beredar saat itu 2 juta per lembar dengan nominal $20. Ini cara jawabnya. Ini saham biasa nominalnya $20 yaitu 40 juta, agio sahamnya 9 juta, laba ditahannya 26.600 pada tanggal 15 Desember. Jadi dividen saham di debit 3.100.000, saham untuk dividen 2 juta di kredit, agio saham di kredit, dan pengumuman dividen saham jurnalnya. Nah, ini pada tanggal 10 Januari jurnalnya. Saham untuk dividen di debit 2 juta, saham biasa di kredit 2 juta. Penerbitan saham untuk dividen. Nah, selanjutnya saham biasa dengan nilai paringnya itu $20. Jadi 40 juta, agionya 9 juta, laba tanah 20 juta 600, jadi semuanya 75.600. Saham biasanya 42 juta, agio sahamnya 10 juta, laba ditahannya 23 juta, jadi 75.600. Selanjutnya itu dividen saham. Sebagai rekapitulasi, mengubah komposisi modal dari laba ditahan ke modal saham biasa. Saat dividen dibagi menjadi pasar saham, agio, dan disagio. Nah, ini dari contoh soalnya. 1 November 2005 PT Mangga punya 1.000 lembar saham, biasa membagikan dividen saham kepada setiap pemegang. 2 lembar saham PT Mangga saat itu harga pasar saham 11.000. Dividen yang dibagikan 1.500 bagi 2 150. Ini perhitungannya. Kalau saat ini, kalau 750.000 kali 11.000 itu 8.250. Kalau nilai nominalnya bisa dapat 7.500.000, agio sahamnya 750.000. Jadi jurnalnya laba ditahan 8.250.000 di debit, modal sahamnya di kredit, agio modal saham biasanya di kredit. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.